Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Saudara-saudara, saya mengundang untuk kita berdiri seraya meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada kalanya kehidupan ini tidak bersahabat, bahkan tidak adil. PHK, sakit parah, perlakuan diskriminatif, penindasan, dan penganiayaan sering membuat kita patah arang. Benar, kenyataan-kenyataan itu bisa menjadi alasan kuat untuk kita menyerah. Namun, iman kita juga menyatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan. Ia bahkan dapat melakukan apa yang bagi manusia tidak mungkin. Melalui tema kebaktian hari ini, jangan menyerah meski tidak mudah. Kita diajak untuk kembali melihat penyertaan dan kuasa Tuhan di balik ketidakberdayaan kita. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 164, bait pertama dan ketiga, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Dalam kehidupan ini, kita selalu ingin segalanya berjalan dengan mudah, lancar, dan menghasilkan banyak keuntungan. Demikian juga dalam mengikut Tuhan. Kita berharap kehidupan sukses, tidak ada lagi masalah, dan selalu menyenangkan. Namun, ketika kenyataan terbalik dengan keinginan kita, maka kita menjadi kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah, yang tidak mau berjuang. Kita lupa bahwa melewati hal-hal yang sulit
Bisa jadi Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang tangguh dan tahan uji. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa-dosa secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dari dosa-dosa kita yang sering kita gagal menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan penuh pengharapan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Berita anugerah, barang siapa mengakui dosanya dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 115, bait pertama sampai ketiga. Nyanyikan lagi bagiku, firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara, mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu kiranya menolong kami untuk terus bertumbuh, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tidak cengeng, yang tidak mudah mengeluh, apalagi menyalahkan orang lain.
Biarlah Tuhan menolong kami, bahwa kami mencerminkan iman itu dalam pengharapan dengan tindakan-tindakan nyata yang tidak mudah menyerah. Kami berdoa pada saat ini dalam situasi yang tidak mudah, dalam kondisi kemelut, dalam kondisi pandemi ini. Biarlah Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah imannya. Tuhan membangunkan mereka kembali. Bagi yang sakit, yang dalam penderitaan, yang dalam kesulitan ekonomi, kemelut keluarga, biarlah Tuhan tetap menolong mereka satu persatu. Gerejamu kami serahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong gereja kami terus untuk melakukan tugas-tugas yang terbaik seperti yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Bapa di surga, tiliklah keluarga kami masing-masing. Masalah dan kehidupan kami ada dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk bersikap, untuk bertindak dengan arif, dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bacaan pertama diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dengan debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku berteriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan
sepanjang hidupku hatiku padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorak. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru, apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap kau ubah menari-nari, kau kabung kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu, janganlah berdiam diri wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 hingga 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 43. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga terhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja."
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Jangan menyerah meski tidak mudah. Inilah tema yang beberapa menit ke depan kita gumuli. Saudara-saudara, barangkali Anda tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ketika mungkin saja ada teman, ada kerabat yang memposting, yang menayangkan kondisi mereka dalam keadaan yang sakit serius. Lalu kemudian biasanya komentar-komentar itu yang ada adalah pemberian ungkapan semangat seperti ini. Jangan menyerah, tetap semangat, Tuhan pasti menolong. Saudara-saudara, memang baik kalimat-kalimat seperti ini untuk kita berikan kepada orang yang nampaknya letih lesu, kehilangan semangat, atau nyaris putus asa berhadapan dengan sakit atau dengan masalahnya. Tapi kita melihat juga pada pihak lain. Saya pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah, sakit yang serius. Lalu banyak yang mengatakan, tetap semangat Pak Pendeta, semangat. Meskipun sulit, jangan menyerah dan seterusnya. Ya, 1-2 kali saya pahami kata-kata itu kata-kata yang baik. Tapi kemudian lama-lama saya berpikir, dalam pikiran, dalam sudut pandang orang yang sedang mengalami masalah, yang sakit, yang tidak mudah ini. Emang selama ini gue tidak semangat? Emang selama ini saya kurang berserah sama Tuhan? Emang selama ini saya tidak berdoa sama Tuhan? Tidak berupaya dan lain sebagainya. Lama-lama timbul sebuah anggapan bahwa wah ini hanya kalimat kata-kata klise. Dan dalam hati saya, kamu sih gak mengalami masalah yang saya alami, sakit yang saya sedang derita ini, sehingga mudah untuk mengatakan jangan menyerah, tetap semangat dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, tema kali ini tidak ditujukan untuk itu. Tidak semata-mata adalah kalimat penghiburan,
kalimat klise, jangan menyerah. Tetapi betul-betul mau kita belajar dari dalamnya. Ada sebuah upaya yang luar biasa dalam menghadapi masalah, kesulitan, sakit, penyakit, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jika Anda pernah berada di ruang instalasi gawat darurat, IGD, sebuah rumah sakit, ya amit-amit kata orang, ya jangan sampai kita masuk lalu kemudian dirawat dengan intensif dan seterusnya. Tapi andai kata Tuhan mengizinkan kita ada berada di ruang itu, hampir dipastikan Anda akan menyaksikan suatu atau mendengarkan keluhan-keluhan pasien. Keluhan-keluhan pasien dan keluarganya yang merasa bahwa pelayanan rumah sakit ini kurang cepat tanggap. Tidak mengerti, seolah-olah itu dari sudut pandang kita. Tidak mengerti kegawatan dari kondisi pasien. Dan merasa waktu berjalan kok lama amat. Lama sekali ini dokter datang. Lama sekali ini perawat melakukan tindakan-tindakan medis dan seterusnya. Dan kita protes untuk itu. Pada umumnya setiap orang yang sedang berada dalam kondisi sakit. Sakit gawat. Apalagi yang kritis ini. Menginginkan agar dapat ditangani dengan baik. Secepat mungkin. Seolah-olah hanya dirinya dan anggota keluarganya saja yang paling penting. Yang paling serius, genting. Harus didahulukan. Untuk mendapatkan pelayanan ini. Kita seringkali lupa bahwa ada pihak lain yang sakit juga. Yang membutuhkan pertolongan yang sama. Sementara tenaga medis itu sangat terbatas, sangat sedikit. Saudara-saudara merasa diri harus paling didahulukan. Ini sejajar dengan orang yang sedang dalam kesusahan. Seolah-olah hanya dirinya sendirilah yang paling menderita, yang paling malang. Oleh karena itu perasaannya menjadi sensitif. Ia menjadi baperan. Mudah tersinggung. Orang mengatakan lain lalu kemudian ditafsirkannya. Seolah-olah menghakimi, menyudutkannya dan seterusnya. Lalu menyalahkan orang atau pihak lain. Dan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebagai penyebab penderitaan itu. Tanpa sadar kondisi seperti ini, alih-alih bertambah baik, justru semakin terjerembab pada lembah nestapa derita itu. Adakah yang lebih baik? Kalau kita merasa diri kita adalah orang yang paling menderita, adalah orang yang paling malang, justru akan memperburuk kondisi kita. Saudara, Injil yang kita baca hari ini mengajar kita untuk keluar dari sikap yang negatif ketika berada dalam kondisi yang sulit ini. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 tadi. Ini berisi jalinan dua kisah orang-orang yang berada dalam situasi sulit bahkan kritis. Situasi kondisi sakit, bukan sakit biasa. Keduanya terlibat dalam tempat dan waktu yang hampir bersamaan. Disebutkan di situ ada Yairus. Siapa dia? Ia adalah seorang ayah yang dihormati sebagai kepala rumah ibadat. Datang kepada Yesus di pantai Danau Galilea. Ia tersungkur menyembah Yesus. Bayangkan kepala rumah ibadah. Jelas ini kepala rumah ibadah Yahudi. Dia tidak malu-malu menanggalkan semua atribut kehormatan. Lalu sujud di hadapan Yesus. Untuk proses penyembuhan anaknya yang sakit gawat. Hampir mati. Saya sebagai seorang ayah bisa membayangkan. Kalau anak saya sakit, putri saya sakit. Maka apapun akan saya lakukan untuk anak saya. Agar ia selamat, agar ia bisa sembuh. Saya bisa memahami perasaan Yairus pada saat itu. Saudara-saudara,
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sementara ketika Yesus sudah mau datang ke rumah Yairus untuk menumpangkan tangan pada putrinya, untuk menyembuhkan yang sedang gawat ini, orang banyak berdesak-desakan, orang banyak berkerumpun, menghimpit Yesus seolah-olah menghalangi dia. Lalu tidak lama kemudian ada seorang wanita, seorang perempuan ini yang sakit pula, 12 tahun menderita pendarahan. Dia menjamah jubah Yesus, sebab pikirnya, asal aku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Iya benar, dia langsung merasa enak, dia merasa sembuh. Tapi yang terjadi di sini adalah ada dialog. Yesus terhenti perjalanannya. Lalu kemudian malah Yesus bertanya, ada orang yang menyentuh jubah saya, ada energi yang keluar. Murid-muridnya kemudian menanyakan, bagaimana mungkin kami tahu, orang di sini banyak sekali, berhimpitan, berdesakan. Saudara-saudara, ada dialog memperpanjang, memperlambat perjalanan Yesus untuk menyelamatkan anak Yairus ini. Lalu kemudian si wanita, si perempuan itu datang. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Dia mengatakan, akulah yang menjamah. Dia menceritakan pergumulannya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, betul, perempuan ini menjadi baik, menjadi sembuh. Tapi di pihak lain, bagaimana perasaan Yairus yang begitu was-was? Kok perjalanannya lama sekali? Ada begitu banyak hambatan untuk menyelamatkan anakku ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kedua kejadian itu terjalin. Tetapi nampaknya keduanya saling menghambat. Tentu saja bukan disengaja. Bayangkan Anda sebagai Yairus, seorang ayah yang begitu mencintai putrinya. Putrinya yang tidak berdaya, sakit, hampir mati. Satu-satunya harapan hanya pada Yesus. Ia sudah mendapatkannya. Dan Yesus bersedia untuk datang ke rumahnya. Harapan. Namun nyaris kandas kondisinya. Karena terhalang oleh orang banyak ini. Dan nyata betul keterhambatan ini. Ada orang dari rumah Yairus itu. Datang di tengah perjalanan memberitakan, Yairus, anakmu sudah mati. Menempatkan diri pada Yairus sebagai seorang ayah yang mencintai putrinya. Pasti hati saya hancur. Buat apa saya susah-susah? Susah mencari Yesus, mendapatkannya. Kalau toh anakku mati juga. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan kehancuran. Yairus berada pada titik nadir itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Yairus ini? Jangan takut. Percaya saja. Saudara-saudara, itulah yang dibutuhkan oleh seorang yang sedang dalam kondisi hampir putus asa. Jangan takut, percaya saja. Saudara-saudara, terjadinya penundaan lalu datang kematian. Apakah Tuhan datang terlambat? Dan harapan itu telah direnggut oleh kematian? Ternyata tidak. Yesus sendiri meneguhkan agar Yairus tidak gentar dan tetap percaya. Iman itu sangat dekat dengan harapan.
Kalau Anda mengatakan saya punya iman tetapi tidak punya harapan, maka imanmu akan diragukan. Orang beriman adalah mereka yang selalu punya harapan di tengah-tengah situasi di mana sudah tidak ada lagi pengharapan, kematian. Iman berarti bahwa kematian pun tidak menghilangkan pengharapan bahwa Allah adalah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Markus 12 ayat 27. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Dengan sengaja Yesus mengaitkan iman yang dinyatakan di muka umum dan iman yang diminta di depan umum. Iman yang dikemukakan di depan umum adalah ia mengatakan tadi kepada perempuan itu, "Imanmu menyelamatkan engkau." Iman yang diminta di hadapan umum, Yesus mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudara, orang banyak yang melihat kekuatan iman itu langsung dipanggil juga bersama dengan Yairus untuk percaya kepada Yesus. Itu sudah cukup. Satu-satunya yang diperlukan di sini adalah percaya kepada Yesus. Itu cukup. Tidak hanya bagi kehidupan, dalam hal ini kehidupan perempuan yang sakit pendarahan, tetapi juga di waktu kematian ketika putri Yairus yang sudah mati itu. Untuk hidup dan mati kita cukup percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kepada perempuan itu Yesus mengatakan bahwa imannya telah menyelamatkannya. Dalam kasus anak Yairus ini, peranan iman itu dinyatakan Yesus sebelumnya, "Percaya saja." Dari pernyataan Yesus jelaslah bahwa iman merupakan faktor utama dalam menyelesaikan masalah yang tidak mudah, dalam krisis, dalam kritis. Iman itu meski berada di dalam diri seseorang akan terlihat dari tindakan yang dilakukan orang tersebut. Karena imannya perempuan itu menjamah jubah Yesus. Karena imannya Yairus melakukan apa saja yang diminta Yesus. Iman kedua orang ini sangat jelas terlihat dalam tindakan. Mereka tidak menyerah di tengah banyaknya orang berbondong-bondong di sekitar Yesus. Mereka terus berjuang untuk menyentuh Yesus, untuk berhadapan berjumpa dengan Yesus. Perjuangan yang tidak mudah walaupun sulit ini. Saudara-saudara, mereka tetap semangat. Bagaimana dengan iman kita? Apakah tercermin dari tindakan atau usaha kita yang tidak gampang menyerah meski kondisi yang menurut orang banyak tidak mungkin? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Ratapan 3 ayat 22-23. Tadi kita mendengar membacanya. Saudara, ayat ini tentu saja banyak diingat. Bahkan kita terbiasa melantunkan syair berdasarkan ayat ini. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru. Kasih setia Tuhan itu setiap hari. Namun tahukah Anda, dalam konteks seperti apa ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia? Ya, sesuai dengan namanya, kitab ini adalah ratapan. Ratapan bukan orang yang sedang pesta, tapi ratapan adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan duka cita. Saudara-saudara, mestinya dalam keadaan yang berduka cita, berisi keluh kesah
derayan air mata. Benar situasi pada zaman itu. Saudara-saudara, Allah, umat Allah pada saat itu sedang dalam kondisi menderita, susah. Sebagai umat pilihan Allah, kini mereka menjadi bangsa pesakitan, umat buangan di Babel. Namun meskipun demikian, sang nabi dapat melihat bahwa di tengah-tengah suasana yang suram, yang nyaris tanpa harapan, ia masih melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Situasi suram bisa menghinggapi siapa saja tanpa kecuali bisa menghinggapi Anda dan saya. Saudara-saudara, hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat melihat kasih Tuhan di tengah pusaran badai, di tengah kemelut. Lalu ia berjuang terus untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Maka jangan menyerah. Meski tidak mudah, Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda dan saya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad. Kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kembali menghimpun kami dalam ibadah minggu ini. Meski kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus melampaui ruang dan waktu. Ia bisa hadir di tempat-tempat kami berada. Oleh karena itu ya Bapa, tolong kami untuk kami boleh memusatkan hati diri kami kepada firman yang akan kami baca, yang akan kami gumuli saat ini. Sehingga dengan demikian kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bapa di surga, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang pada saat ini mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan. Dan kami yang mendaraskan Mazmur serta hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah sarana ini dan pakailah juga media online yang kami gunakan. Sehingga itu semua dapat menolong kami untuk tumbuh di dalam iman. Berfirman-Nya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk menyimak, mendengarkan, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Memberikan persembahan dan percaya bahwa Tuhan sebagai sumber pemberi berkat tidak dapat dipisahkan. Maka, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar, nomor akun 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan. Kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui saudari Yuni. Mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 148 bait pertama sampai ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk memberikan persembahan dan sekaligus juga percaya bahwa Engkaulah sumber pemberi rezeki. Kuduskan persembahan ini agar layak menjadi pelayanan dan kerajaan-Mu di dunia ini. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, meski tak mudah jalan kehidupan kita, bukan berarti tidak mungkin kita menjalani hidup ini dengan gembira, dengan sukacita. Yakin dan percayalah
bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Maka marilah teruskan perjalanan ziarah hidup kita dengan menjadi saksinya yang baik. Saya undang berdiri untuk kita menyanyikan NKB 163 bait pertama sampai ketiga, tak mudah jalanku. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Meskipun ku penat dan kakiku terluka, tetap harapanku padanya. Suatu hari kelak ku mengasuh di sana, di rumah Bapa yang mulia. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Jangan menyerah meski tidak mudah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.